Selamat siang, Mas Faiz. Selamat siang, Mbak Dea. Terima kasih. Oke, waktu dan jaringan saya persilahkan kepada moderator kita, Mas Faiz. Silahkan. Terima kasih, Mbak Dea. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Faiz dari Departemen dari Filsafat UI. Hari ini saya akan bertindak sebagai moderator di sesi polemik kedua kita eh, mengenai etnofilosofi yang akan dimaterikan oleh Mbak Saras Dewi dan Bung Banin Diar Sukmono. Sebelumnya perkenankan saya untuk mengenalkan pembicara kita. Pertama ada Mbak Saras Dewi atau eh, aku akrab sebut Mbak Yayas. Mbak Yayas merupakan akademisi aktivis dari dari Universitas Indonesia, mengajar ekofeminisme, filsafat lingkungan, filsafat timur, dan fenomenologi. Mbak Yayas sempat menjadi Kepala Departemen Filsafat UI dari tahun 2011 hingga 2016. Publikasi Mbak Yayas antara lain ada kumpulan puisi Jiwa Putih, buku hak asasi manusia dan cinta bukan coklat, juga ekofenomenologi. Mbak Yayas juga merupakan aktivis lingkungan dan perempuan, terlibat dalam advokasi konservasi teluk benua dan juga bersama para perempuan di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah dalam melindungi lingkungan adat mereka. Selanjutnya ada Mas Banin. Mas Banindiar Sukmono merupakan seorang alumni Fakultas Filsafat UGM, co-founder LSF Cogito, dan sekarang aktif sebagai direktur di Zeno Center for Logic and Metaphysics. Isu yang didalami Mas Banin adalah filsafat ilmu, sejarah ilmu, dan filsafat biologi. Selamat siang, Mbak Yayas dan Mas Banin. Siang. Selamat siang, Faiz. Ya, Hai Mas Banin. Ya, halo Mbak Saras. Siang. Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, jadi hari ini sesi polemik kita bertemakan etnofilosofi ya. Etnofilosofi dan filsafat hari ini. Mungkin kawan-kawan yang aktif di Twitter udah sempat ngelihat. Misalnya kurang 5 menit. Nggak apa-apa, interupsi ya. Selamat siang juga buat Mbak Saras Dewi. Pertama kali ketemu secara virtual. Sebelumnya teks. Enggak, salah. Mas Banin salah. Kita ketemu pertama kali di perayaan Hari Filsafat Indonesia. Aku aja ingat. Oh iya, lupa. Enggak, salah. Agak lambat aku ingat. ya. Di Twitter juga aku follow Mas Banin duluan tahu. Oh iya, mohon maaf itu. Sudah saya follow back. Terima kasih. Dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya sudah hadir hari ini. Dan saya izin share screen. Sebentar. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Mas. Oke. Hari ini saya akan mempresentasikan satu argumen yang nanti saya sebut dengan argumen skeptis terhadap relevansi kontemporer filsafat etno. Atau kita juga bisa bilang relevansi hari ini atas filsafat etno. Atau kita bisa sebut juga dengan etnofilosofi. Yang sebenarnya saya justru sangat penasaran dengan jawaban Mbak Salsa atas argumen skeptis ini. Yang menurut saya cukup ini ya, mungkin akan cukup memusingkan kalau memang perdebatan kita ada di filsafat kontemporer yang sebelumnya sempat kita diskusikan sedikit-sedikit juga di Twitter kemarin. Oke, sebelumnya saya ingin membuat statement yang agak luas dulu. Yang saya maksud skeptis di sini adalah saya skeptis bahwa filsafat etno itu relevan untuk filsafat kontemporer sekarang, sebagaimana saya juga skeptis terhadap filsafat mitos Yunani juga akan relevan untuk sekarang, filsafat kontemporer sekarang. Jadi saya tidak ingin di framing bahwa
ini seperti misalkan barat atau timur, kritik saya ini menuju semua ke filsafat etno, entah di geografi manapun, entah di daerah manapun. Saya juga skeptis terhadap yang lama, yang etno itu, sebagaimana kita mungkin juga cukup rasional untuk mengatakan bahwa kita skeptis dengan hasil-hasil ilmu yang setelah lama, yang mungkin ada benarnya, tapi kita itu tidak mungkin itu akan lebih tidak relevan dengan perkembangan ilmu kedokteran sekarang kalau misalnya ngomongin obat atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan keilmuan. Nah, tapi yang dimaksud skeptis di sini apa? Skeptis di sini yang saya maksud adalah skeptisisme berbasis probabilitas. Jadi kan skeptisisme ada banyak ya. Yang artinya nanti apakah relevan atau enggak itu kita maksudkan artinya dia sering keluar nilainya berapa. Jadi misalnya kalau kita dadu simetris ya, kita akan skeptis dengan ekspektasi dadu keluar angka 6 itu 6 kali. Nah, kita tahu itu dari mana? Kita melakukan yang disebut dengan analisis struktural. Jadi bukan dengan cara kita melempar ratusan kali, tapi enggak, kita lihat aja, caranya cukup mudah sebenarnya. Kita menganalisis geometri dadunya dan melihat faktor lingkungannya. Jika dadunya tidak bias, ya, dadunya simetris dan tidak ada intervensi rutin yang non-random, probabilitasnya itu kecil sekali. Sehingga kita bisa skeptis. Artinya kalau saya sebagai orang yang bermain dadu, saya skeptis bahwa akan keluar 6 kali. Nah, hal ini sering digunakan juga untuk menganalisis banyak hal ya di filsafat ilmu, dan saya rasa ini cukup relevan di sini. Nah, kadang kita juga melakukannya ini juga dengan menghitungnya setiap kali ya. Namun, ini hal yang penting dalam analisis probabilitas ini. Meskipun jika setelah kita melempar 6 kali, selalu kurang angka 6, itu tidak menggagalkan ekspektasi kita tadi yang kecil tadi itu. Artinya kalau kita ingin menggagalkan ekspektasi dalam framework ini, yang kita lakukan adalah apakah kita lebih ke strukturnya, dan apakah ada yang masalah non-random tadi itu yang bermain di sana. Karena apa? Jika ada biasnya itu mendahului lemparan. Jadi kalau misalnya, 6 keluar angka 6 terus, karena memang dadunya itu diisi sehingga dia selalu angka 6. Tadi kan biasnya itu ada di strukturnya ya, bukan di usaha kita. Nah, ini nanti agar kita fokusnya lebih ke problem struktur dan bukan di contoh, karena contoh nanti akan banyak sekali. Bagaimana kayak ngelempar dadu itu, kita bisa berdebat apakah memang itu strategi yang bagus atau enggak. Tapi yang kita fokuskan adalah ekspektasi kita. Nah, ekspektasi saya terhadap etnofilosofi di sini itu seperti angka 6 yang keluar 6 kali tadi ini, cukup kecil. Kenapa? Karena saya melihat ada asimetri di sini. Saya rasa karena konteksnya filsafat dadu, saat kita ngomongin filsafat hari ini, itu bias dadunya. Dadunya itu cenderung lebih suka dengan filsafat yang dibuat hari ini daripada dibuat dulu. Jadi memang dadunya sendiri sudah bias. Karena itu saya rasa, contoh ya, misalnya kita ngomongin etnofilosofi, itu angka yang keluar adalah 1, 2, 3. Sedangkan yang filsafat yang dibuat hari ini itu keluar 4, 5, 6. Jika kita ngelempar dadu bias ini, kita akan lebih sering keluar 4, 5, 6. Artinya memang yang filsafat hari ini itu lebih relevan daripada saat kita ngomongin filsafat etno yang itu notabene kita sering diomongkan tuh terjadi di masa lalu. Menurut saya ini asimetri yang saya rasa cukup diakui ya. Dan justru nanti saya benar-benar penasaran nanti seperti apa jawaban bagaimana untuk melawan ini dari Mbak Saras Dewi. Nah, untuk sekarang kita masuk ya, karena kita ngomongin struktur, nanti kita akan coba lihat kenapa struktur, apa yang disebut dengan struktur filsafat hari ini, yang disukai seperti apa, dan kenapa etnofilsafat itu jadi tidak relevan di situ. Jadi artinya kenapa kok dia nggak masuk ke nomor 4, 5, 6 yang tadi saya maksud di awal. Karena ini pertama ya, apa sih yang unik dari filsafat kontemporer? Ini saya nggak bermaksud untuk membuat satu daftar list yang lengkap, yang exhaustive. Cuma ini yang menurut saya esensial, yang membedakan filsafat kontemporer dengan yang filsafat sebelumnya. Pertama yang ini ya, ini sudah satu ketidakadilan sebenarnya dalam pertandingan. Jadi karena dia mewarisi sejarah filsafat sebelumnya. Jadi filsafat kontemporer ini punya hindsight ya, dia bisa ngelihat apa sih yang dilakukan yang salah di masa lalu. Jadi dia bisa memperbaiki itu. Kedua, dia juga memiliki badan teoris yang lebih luas. Saya rasa itu konsekuensi dari yang pertama. Jadi karena lebih banyak orang yang sudah bermain, dia punya detail yang lebih banyak. Kemudian ini ya, memiliki infrastruktur yang relatif canggih dan masif. Yang ini, saya rasa ini nggak ada dulu. Universitas yang banyak cendekia, internet, peer review. Jadi itu mempercepat proses
pengejauhan ide. Nanti kita lihat sejauh apa sih itu dan seberapa relevan memang buat filsafat. Dan juga ini karena beruntung ya, karena kita hidup di zaman yang cukup damai, meskipun masih ada yang berantakan. Kita juga hidup bersama perkembangan ilmu, fisika, kemajuan luar biasa, logika dan matematika juga perkembangan luar biasa, itu sangat mempengaruhi bagaimana kita berfilsafat sekarang. Dan saya rasa itu diperlukan ya, yang kemarin kita juga diskusi dengan Alvin Go dan Pak Fitzgerald Sitorus bahwa mungkin nggak dilandasi, tapi kita butuhkan itu. Ini ada contoh-contoh filsafat kontemporer. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya, karena itu filsafat kontemporer kadang-kadang kita nggak tahu wajahnya. Saya juga nggak tahu semua ini. Ambil dari internet gambarnya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih yang relevan bagi filsafat kontemporer. Kenapa ini bagus? Apa sih yang disebut dengan jawaban filsafat yang relevan? Ini menurut saya jawabannya. Saya setuju dengan Schleicher. Ini jawaban baru yang dapat berupa koreksi atau eksplorasi yang berguna dalam perkembangan teori filsafat, baik dalam bentuk paradigma, model, premis, atau deskripsi yang telah ada. Jadi fokus poin filsafat kontemporer adalah apa yang relevan itu adalah saat dia memberikan satu kebaruan di antara ini. Jadi kebaruannya bisa berupa koreksi atas jawaban lama atau eksplorasi. Jadi itu saya rasa cukup spesifik. Ini saya akan memberikan dua contoh jawaban. Contoh jawaban baru ini dari realisme perspektif dijelaskan oleh Michel Massimi, kemudian sama unit fungsional dari Pierre Bourdieu. Satunya itu lebih ke metafisika, satunya lebih aplikatif. Jadi semoga saya bisa do justice di sini untuk yang baik yang abstrak maupun yang agak praktis. Nah, di sini contoh ya, ini ada artikel Four Kinds of Perspectival Truth. Menurut saya ini bagus banget untuk dijadikan contoh kenapa ini adalah kayak yang unik dari filsafat kontemporer adalah yang tadi. Kan tadi ya, dia bisa melihat sejarah. Di sini masih mengidentifikasi 3 macam kebenaran perspektifal sepanjang sejarah. Jadi ada kebenaran konten proporsional, kebenaran kondisi kebenaran, kebenaran konteks kebenaran. Kemudian Massimi ini mengkritisi semuanya. Dan dia hanya menambahkan satu hal kecil saja di akhir. 3-tiganya ini nggak cocok untuk sebagai truth di perspektifalism. Tapi yang ketiga itu yang paling mungkin. Tapi yang ketiga pun masih ada hal yang kurang kritis. Kemudian dia memisahkan antara konteks penggunaan dan konteks penilaian di konteks kebenaran itu. Ini diharap bisa untuk menjelaskan masalah pesimisme induktif. Kenapa sih kok sains bisa percaya pada hal yang kita dengan teori sekarang, padahal kita tahu banyak teori-teori gagal dulu. Kenapa kita juga nggak bisa mengaplikasikan hal yang sama dengan teori sekarang, bahwa mungkin juga teori sekarang itu gagal. Gimana kita bisa meminimalisir itu? Dan jawabannya menurut saya ini sangat menarik. Jadi teman-teman bisa, ini open access sudah dibuka, tapi poin saya adalah yang dilakukan oleh Massimi adalah dia kayak melihat strukturnya dulu yang sebelumnya, kemudian dia menambahkan kecil saja nggak apa-apa, asalkan itu baru. Dia melakukan koreksi sedikit, jadi melakukan koreksi sebelumnya. Menurut saya itu sangat relevan. Kedua adalah ini contoh ya, contoh relevansinya di filsafat biologi yang sedikit praktis. Jadi di filsafat biologi, di biologi konseptual in general, ini contoh filsafat dalam sains. Jadi ada persoalan namanya level of selection. Jadi di mana sih seleksi sebenarnya itu, di level mana seleksi itu bekerja, di individu kah, atau di grup, atau di spesies. Nah, kalau teman-teman tahu Richard Dawkins, itu dia menolak ini ya, ada seleksi di level di luar gen atau individu. Jadi nggak ada itu seleksi grup, nggak ada. Tapi kebelakangan ini orang-orang udah mulai percaya bahwa ada seleksi grup karena mereka menggunakan ini, ekuasi ini. Namanya disebut dengan Price equation. Saya rasa detailnya nggak penting buat perdebatan hari ini, tapi yang ingin saya tunjukkan adalah Z di sini artinya karakter kayak fenotype ya, tapi sebenarnya karakter misalnya bisa tinggi, ini karakter grup, dan ini karakter yang Z yang kecil karakter individu. Kemudian Bourdieu mencoba untuk menjelaskan bahwa sebenarnya persamaan ini itu juga tidak bisa memisahkan grup dan seleksi. Kita dengan beberapa di populasi tertentu dia akan merasakan kesusahan. Kemudian dengan wawasan filsafatnya yang dia punya, dia mengikuti ide filsafat sudah dikeluarkan, kemudian dia mencoba untuk mengaplikasikan itu dalam persamaan ini. Yang akhirnya dia mengubah karakter asumsi ya, partisinya dari Cof WZ jadi Cof WA. E-nya diganti menjadi independen, dan yang gamanya itu diganti jadi dependent. Dan dia membuktikan kenapa ini adalah partisi yang lebih tepat. Artinya lagi-lagi ada koreksi dan juga eksplorasi terhadap hal yang baru. Jadi sudah ada bangunannya, kita tambahkan yang kecil. Saya rasa itu basic sejarah filsafatnya. Lalu itu yang bagus ya, yang
yang penting buat filsafat kontemporer. Lalu apa yang kurang relevan sekarang bagi filsafat hari ini atau filsafat kontemporer? Yang pertama, maksudnya ada dua hal. Yang pertama adalah jawaban lama terhadap pertanyaan lama tanpa mendiskusikan perkembangan teori. Contoh, jawaban raja filsuf. Itu kan jawaban lama ya. Kalau kita sekarang mengatakan bahwa ini ada ide nih, raja filsuf, itu kurang relevan bagi filsafat kontemporer. Kenapa? Karena itu sudah lama dibicarakan. Dan kalau kita ingin membuat satu argumen tentang raja filsuf, kita harus punya lawannya yang itu bisa melawan teori modern demokrasi sekarang misalnya. Sehingga kenapa raja filsuf itu lebih penting dan lebih bagus secara filsafat. Itu yang pertama. Tapi juga yang kedua, ini juga yang penting, sebenarnya juga konsekuensi dari yang pertama, jawaban yang mungkin benar, tapi strukturnya umum dan tidak spesifik. Kalau jawaban yang mungkin benar, ini ya, apa namanya, kita bisa buat apa aja yang mungkin benar. Contoh misalnya ada sebab, ada akibat. Itu cukup kalau berapa filsuf ngomong ini nggak bisa ditentukan nilai kebenarannya. Kenapa? Karena dia nggak spesifik. Dia menjadi spesifik dan jadi penilai saat kita punya argumennya di bawahnya. Dan yang dua hal yang ini saya lihat hal yang kurang relevan bagi filsafat kontemporer, dan itu yang lebih dipenuhi oleh etnofilsafat daripada yang tadi penting tadi. Karena memang secara struktur pertandingan ini sudah cukup tidak adil sebenarnya. Tapi nanti akan saya lihat kenapa kok etnofilsafat di mana bisa berkontribusi. Nah, sekarang kita masuk ke filsafat etno. Apa yang unik dari filsafat etno ini? Saya di sini akan masuk nyoba untuk kebanyakan referensinya dari etnofilosofi di African philosophy, karena kalau yang di Indonesia masih saya rasa belum begitu berkembang, jadi saya akan masuk banyak ke sana. Yang unik dari filsafat etno apa? Itu komunalitasnya. Jadi dia itu komunal, bukan individual. Asal dari filsafatnya. Kemudian dia sifatnya lokal, jadi dia memang tidak mengajar universalitas dan memang tidak bisa applicable untuk banyak kultur yang lain. Ini ya, secara bentuk terrepresentasikan dari mitos, norma, nilai, keyakinan, praktek, cerita rakyat, pepatah, dan budaya tertata lain, seperti mungkin tari-tarian, panggung, dan sejenisnya. Dan dia selalu oral, dia nggak tertulis, disebutkan megalit ya. Nah, ini harus dipisahkan ya. Ini ada dua hal yang cukup mirip dengan filsafat etno, tapi bukan. Pertama, filsafat pemuka. Saya nggak tahu bahasa Indonesia sebenarnya, jadi agak kalau mungkin kurang tepat penerjemahannya, tapi itu terjemahan dari sage philosophy. Jadi kita bisa bayangkan di dalam satu komunitas budaya ada satu pemuka, entah pemuka agama atau pemuka sosial, yang dia itu tahu cara untuk mengargumenkan filsafat etnonya. Tapi dia juga ikut memikirkan itu secara kritis. Jadi dia mengakui filsafat etno, tapi dia juga mengembangkannya sendiri lewat praktek individualitasnya tadi itu, yaitu pemuka-pemuka dari sana. Itu masuk sage philosophy, itu beda dari etnofilosofi. Tapi meskipun nanti kita masukkan ini ke dalam etnofilosofi, saya rasa nggak pengaruh argumen saya. Kedua, filsafat berdasar negara. Tidak selalu ya, filsafat Indonesia tidak selalu filsafat etno, African philosophy nggak selalu filosofi etno Afrika, karena ada professional philosophy, ada folk, kita ngikutin Apia, etc. Nah, ini beberapa catatan sebelum saya maju lebih jauh dulu. Saya ingin memisahkan apa yang ingin saya kritik di sini, dan juga ide dari diskusi ini dengan hal yang berbeda. Pertama adalah, ini berbeda dari misalnya Hontoji, Apia, dan Miredu, itu filsuf Afrika yang mempermasalahkan apakah itu filsafat atau bukan. Saya nggak bermasalah di sana. Saya yakin bahwa dengan syarat minimal kita bisa mengatakan filsafat ini adalah filsafat yang sah. Jadi problemnya bukan apakah ini filsafat atau bukan. Mas Banin, maaf. Sorry? Mas Banin udah 15 menit. Oh ya, thank you. Ya. Dan ini juga beda dari filsafat etno adalah misalnya berhubungan dengan polirasionalisme, kita menerima pluralisme, bukan masalah itu. Karena pluralisme dengan relevansi nggak ada. Seharusnya juga nggak ada hubungannya. Ada satu artikel bagus dari Waters yang saya kutip di sana, itu mengatakan bahwa ada banyak cara untuk kita membicarakan genetik, tapi banyak yang nggak relevan. Karena itu saat ilmuwan ngomongin tentang keturunan, dia selalu merujuk ke DNA, karena memang itu yang paling relevan. Jadi meskipun kita punya equal model, tapi kita bisa menentukan yang paling relevan, karena start kita itu pragmatis di sana. Nah, ini 3 kemungkinan filsafat non relevan yang menurut saya tiga-tiganya bermasalah. Yang ini diajukan oleh filsuf kontemporer di Afrika ya sekarang. Pertama, filsafat etno itu mencakup juga analisis dan tidak hanya koleksi. Itu yang pertama. Kedua, filsafat etno dapat memberikan jawaban yang juga universal dan koheren. Ketiga, filsafat etno memberikan perspektif dari dunia ketiga. Nah, ini saya bahas satu-satu. Pertama adalah
ini ya, filsafat etno ini nih, Magena dalam penulisnya menjelaskan bahwa kerja filsafat etno tidak hanya mengumpulkan tetapi juga menganalisis alasan di balik sumber daya. Kalau contohnya beliau itu, ini ada satu pepatah Afrika, saya nggak tahu pronunciation, semoga saya benar, Rume Rimwe Harikombi Juru, itu artinya satu orang dapat mengitari bukit semut. Artinya dia nggak bisa kerja sendiri tuh satu orang. Kalau contoh alternatif kita mungkin sama-sama semut ya, di Indonesia ada gula ada semut. Jangan ngomongin kausalitas sebenarnya. Nah, kenapa ini bermasalah? Karena ini, teman-teman. Satu, jika dirasionaliskan secara terbatas, jadi kita nggak mau muluk-muluk ya, kita hanya melakukan analisis yang kalau menurut Manggena itu induksi, dia tidak memberikan jawaban spesifik. Kenapa? Karena kalau kita lihat, dia ngasih tahu bahwa tadi itu, kenapa kok kita nggak bisa mengitari bukit bukit semut, karena kita memang tidak bisa bekerja sendiri. Saya rasa itu jadi kayak agak common sense. Kalau kita masukkan itu ke filsafat kontemporer, dia tidak relevan untuk apapun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dirasionalisasikan secara mutakhir, artinya kita nyoba menggunakan teori filsafat kontemporer yang besar itu, kemudian kita mencoba untuk meramu sebenarnya mungkin ini dia punya bangunan yang kuat. Ya. Masalahnya kalau kayak gitu, dia tidak akan menjadi filsafat etno. Kenapa? Karena premis umumnya sama dengan yang filsafat yang kontemporer ya. Kemudian dia tinggal menurunkan saja. Jadi dia bukan filsafat etno itu, tapi sudah lagi jadi filsafat yang sekarang. Karena semua teorinya yang dibangun untuk memasukkan analisis itu adalah filsafat yang dibangun sekarang, bukan dulu. Jadi dia kayak ada masalah self-reference karena masalah lama dan baru ya. Itu di situ. Ini masalah pertama. Kemudian yang kedua tadi, ini ada satu buku bagus sebenarnya dari Inosin I. Azuzo, Ibuanyi Danda, New Contemporary Ontology. Jadi dia menggunakan ontologi atau filosofi, kemudian dia buat coherence-nya, filsafatnya kayak gimana. Ini sebenarnya agak kurang tepat juga buat etno, karena dia nggak nyamperin stage filosofi, nyamperin dengan filsafat kontemporer, tapi let's say ini benar. Nah, Agada itu yang tadi ngomongin kenapa ini bisa relevan, karena menjelaskan bahwa beberapa filsafat etno memiliki jawaban yang universal dan koheren. Contoh misalnya, Ibu Anyi Danda itu melihat segala hal selalu memiliki missing link. Menurut saya itu cukup bagus jawabannya. Tapi gini, itu jawaban yang bagus untuk membuat filsafat etno sebagai filsafat. Jadi dia that's one of the best gitu. Tapi tidak untuk berkontribusi di filsafat kontemporer. Karena tadi alasan yang sama ya, teman-teman. Asal kita ngomongin missing link itu sudah quite banyak gitu di filsafat kontemporer. Ontologi seperti ontologi bahwa kita nggak lengkap dan segala macam. Artinya mungkin dia bagus sebagai kayak artefak filsafat. Oh, orang dulu sempat mikir seperti itu. Tapi apakah dia bisa berkontribusi sekarang? Apakah dia relevan? Itu pertanyaan yang lain. Kayak gitu. Jadi relevansinya ditentukan oleh spesifikannya yang dia lagi-lagi itu hanya disyaratkan hanya dengan saat dia berdialog dengan yang sekarang. Nah, ini masalah yang terakhir ya. Ini menurut Mattolino dan Eze. Ini menurut saya bagus sekali kritiknya gini. Tanpa filsafat etno, kita akan buta terhadap perspektif atau struggle lokal. Akhirnya apa? Kita menciptakan filsafat itu yang rasis. Atau mungkin yang tidak sensitif dengan hal-hal yang cenderung itu orang dunia pertama yang bisa ngelihat itu, misalnya kayak Kant dan Hume. Gitu. Ini cuma masalahnya menurut saya ada 3 masalah di sini. Ini klaim empiris ya. Artinya perlu tunjukkan bahwa interaksi dengan filsafat etno bisa membuat kita tidak rasis. Misalnya, atau hal lain. Tapi ini nggak bisa kita sebut hanya dengan klaim bahwa karena kan nggak baca filsafat etno, kemudian kita tidak rasis. Gitu. Karena akhirnya rasis. Kita tinggal cari aja counter example yang saya rasa sangat mungkin. Kedua, ini mencampurkan filsafat etno dan fakta sosial. Beda ya saat kita ngomongin membuat ini, misalnya orang Afrika dengan belajar filsafat orang Afrika kita bisa tahu dia rasis atau enggak. Atau sebenarnya kita belajar fakta sosial bahwa orang Afrika itu misalnya dia tertindas sehingga kita tahu ternyata itu susah. Artinya nggak ada korelasi langsung antara filsafat etno juga dengan fakta sosial struggling tadi itu. Ketiga, ini pernyataan terbuka ya, karena sangat mungkin filsafat etno juga buta terhadap hal-hal sensitif dunia ketiga. Jadi pertanyaannya filsafat etno yang mana? Lagi-lagi kita nggak, artinya pertanyaan lebih keluar dari struktur, tapi lebih ke arah lemparan. Contoh yang mana yang kita dapat? Mungkin ada iya, tapi juga ada yang enggak. Artinya ini kurang bagus sebagai argumen untuk melawan skeptisisme yang di atas. Nah, ini membuat filsafat etno ada di dilema sebenarnya. Kalau kita pakai ilustrasi jadu tadi itu, filsafat etno punya 2 pilihan, antara mencoba berkali-kali dengan mencari filsafat etno yang secara ajaib, dalam tanda kurung, mampu bersaing dengan filsafat kontemporer, atau dia memberikan jawaban baru.
susah ya, atau membuat dirinya tidak bias dengan membuat satu komunitas. Jadi dibuat sama, tadi filsafat kontemporer, saat itu semuanya punya kemungkinan sama untuk berkontribusi. Tapi kita bayangkan seperti ini, pada nyata harusnya jadi kayak gini nih. Dengan membuat satu komunitas filsafat mandiri yang bebas dari filsafat kontemporer yang berusaha menurunkan filsafat etno dari sana. Sehingga semua filsafat itu berkembang dengan fair. Kalau sekarang kan jelas nggak fair ya, kayak filsafat barat lebih berkembang karena dia punya kontingensi historis, dia punya sumber yang lebih banyak, dia bisa membangun lebih banyak jurnal, punya banyak uang. Orang-orang dunia ketiga harus untuk berfilsafat harus jualan dulu, harus ngajar banyak kelas dulu, orang sana fundingnya banyak, ini semua jelas nggak fair. Nah, kayak gitu. Tapi kan juga nggak mungkin ya untuk melakukan hal gitu. Mungkin, tapi seharusnya itu butuh kerja keras. Saya sendiri setuju dengan Agada yang tadi itu kok mengatakan bahwa ya globalisasi dan segala macam kontingensi ini sudah membuat kita memang harus masuk berkontribusi di kontemporer apapun caranya sebenarnya. Kalau saya mengatakan bahwa sebaiknya kita melihat filsafat etno secara pragmatis saja. Ini terakhir ya. Lalu apa relevansi lain filsafat etno? Saya kemarin tahun lalu gitu dapat jawaban cukup bagus sebenarnya dari Bu Kalina Supeli, dan dia bilang itu kenapa saya meliti, kalau nggak salah beliau filsafat Sunda gitu. Saya tanya saya waktu itu bahasnya kearifan lokal, dan dia bilang kalau nggak salah itu nggak ada, mungkin akan susah untuk berkontribusi, tapi ini penting buat identitas saya, dia bilang gitu. Jadi menurut saya mungkin relevansi filsafat etno itu justru mungkin lebih ekstra filsafat gitu, lebih ke identitas, jawaban praktis, proyek dekolonialisme, awal filsafat, kontribusi dalam antropologi, sosiologi, dan etc. Jadi lebih ke sana relevansinya. Agak susah untuk di filsafat kontemporer. Tapi kalaupun kita bisa memikirkan itu, saya rasa ada 3 hal yang mungkin untuk filsafat etno. Pertama, sebagai pelengkap. Jadi sebagai faktor sosial dan perspektif lain, dia bisa jadi kayak vitamin kita untuk bisa menjadi lebih sensitif. Artinya dia bukan kondisi niscaya atau sufficient untuk filsafat kontemporer ya, tapi dia menjadi pelengkap yang bagus. Kemudian dia sebagai inspirasi gitu. Meskipun kurang probable ya. Anggap untuk sampai inspirasi ini kita harus menemukan tadi yang ajaib tadi itu. Ada satu filsafat yang ajaib, mungkin benar-benar mengubah seluruh pemahaman filsafat kontemporer, kemudian kita bilang ini bagus banget, ini bisa jadikan inspirasi. Walaupun tetap kita skeptis terhadapnya. Saya rasa itu tetap bisa jadi satu. Atau bisa ke area baru, atau belum begitu berkembang. Jadi dia belum begitu berkembang, sehingga jawaban-jawaban baru diterima. Kita bisa masukkan filsafat etno di sana untuk bertarung di filsafat kontemporer. Dan terakhir ya, ini menurut saya juga ini, lalu hubungannya apa filsuf dan filsafat etno? Menurut saya ini ada 2 rekomendasi yang saya ambil dari philosophy of science. Di sekarang di filsafat ilmu itu ada kecenderungan membagi 2, filsafat ilmu, filsafat tentang ilmu, dan filsafat dalam ilmu. Nah, kalau filsafat, kalau di sini kita bisa ngomong philosophy of culture atau philosophy in cultural sciences. Jadi kita bisa menggunakan filsafat etno sebagai fakta sosial atau contoh untuk menjustifikasi premis kita yang universal, kayak filsafat kebudayaan, manusia, filsafat sosial politik, kayak gitu. Jadi membantu filsafat kita. Kedua, kita bisa memecahkan masalah atau menggunakan filsafat etno untuk memecahkan masalah yang inherent dalam ilmu budaya atau ilmu humanity in general atau masalah sosial politik. Jadi kita di situ philosophy in cultural sciences. Menurut saya itu sih kontribusi kontribusi filsafat etno akan punya kemungkinan yang luas untuk dikembangkan. Tapi untuk misalnya dia sebagai satu filsafat yang disandingkan dengan misalnya filsafat sudah matang sekarang, kayak misalnya ketika Magena, dia mengatakan bahwa etnofilosofi sama seperti filsafat yang sekarang. Menurut saya itu bisa diperdebatkan. Saya rasa itu cukup berlebihan kalau kita melihat dari struktur yang saya jelaskan barusan. Saya belum sempat ngelis pustakannya. Nanti kalau misalnya ini mau disebar, nanti akan saya ngelis semua daftar pustaka yang saya sebut di situ. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga tadi cukup jelas. Ya, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih, Mas Banin. Yes. Yeah. Menarik ya, tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Mas Banin. Mas Banin sudah mengklarifikasi, menjelaskan mengenai apa itu filsafat kontemporer, apa yang relevan bagi filsafat kontemporer, dan mengapa Mas Banin skeptis terhadap filsafat kontemporer terhadap etnofilosofi dengan dilema-dilema dan masalah yang mungkin muncul darinya. Dan tadi juga Mas Banin sudah
ini ya sudah disclaimer bagaimana skeptisisme ini bukan berarti menegasikan peran etnofilosofi sepenuhnya, dan tadi Mas Banin juga udah menyebutkan beberapa kemungkinan akan kontribusi dan relevansi etnofilosofi di filsafat hari ini. Oke, untuk selanjutnya aku tidak akan berlama-lama, aku serahkan ke Mbak Yayas selaku pro etnofilosofi ya ceritanya di polemik ini. mungkin ya pertanyaannya apa itu etnofilosofi dari Mbak Yayas sendiri, mengapa itu relevan untuk perkembangan filsafat hari ini, dan bagaimana kita memajukan itu di tengah maraknya tantangan dan kritik atasnya gitu. Silakan Mbak Yayas. Makasih Faiz, makasih Mas Banin. Saya ingin nyapa teman-teman dulu. Selamat siang semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk panitia dan juga Filofest sudah menyelenggarakan kegiatan ini dalam kesempatan untuk bicara tentang filsafat Indonesia, termasuk juga etnofilsafat sebagai bagian darinya. Saya selalu senang, ini bagian dari pewacanaannya juga. Tadi banyak sebenarnya yang saya catat dari pemikirannya Mas Banin, tapi saya takut waktunya habis, jadi saya akan kasih komentar, tapi saya ingin sampaikan dulu presentasi saya. Oke. Pertama tadi seru ya, bahwa untuk Mas Banin itu dimulai dengan mencari angka ajaib itu ya, magic numbers, dalam memasuki etnofilsafat. Etnofilsafat itu ya dalam konteks logikanya pandangannya Mas Banin berarti sesuatu yang anomali bahkan, dan utopis gitu, sesuatu yang utopis. Tapi kalau kita berpegangan pada sisi-sisi objektif dan konstan gitu ya, tetap dan seolah-olah mutlak ya. Sementara angka dari 1 sampai 6 itu kalau kita berurusan dengan fakta matematis ya, kita bisa punya keajegan gitu. Tetapi kita bicara hal-hal yang terkait juga pengalaman manusia, kemudian juga terkait juga bagaimana penghayatan manusia itu dan problemnya yang memiliki berbagai latar belakang kultural yang tadi Mas Banin juga udah sampaikan. Jadi dalam memasuki etnofilsafat juga saya menghindari sebenarnya memaknai yang esensialis, yaitu satu. Kedua juga saya menghindari fondasi-fondasi, khususnya fondasionalisme yang bisa menjadi sesuatu yang tidak adil gitu pada pengalaman, khususnya pada pengalaman yang dialami oleh masyarakat atau individu. Jadi saya mulai dari situ dulu. Ini definisi yang saya buat. Sebenarnya saya tadinya buat pemetaan filsafat Indonesia, termasuk di salah satunya itu etnofilsafat, lalu filsafat dari pengaruh skolastik Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, pengaruh India, sampai ke tradisi Barat, postmodernisme, dan berbagai macam corak aktivitas berfilsafat yang ada di Indonesia. Tapi saya ingin berargumentasi bahwa jangan dulu kita menyingkirkan yang berbasiskan etnik ini, atau jangan dulu kita buru-buru mengatakan bahwa etnofilsafat itu seperti kembali pada yang primitif dan kita nggak bisa mengaitkannya dengan baik itu situasi kontemporer maupun tadi problem-problem filosofis kontemporer. Jadi ini definisi yang saya buat, filsafat yang bersumber dari berbagai kebijaksanaan lokal yang terkandung dalam lontar naskah kuno, tradisi lisan, arsitektur, seni tari, sendera tarik, dari kidung, gending, nyanyian, seni pertunjukan, drama, musik tradisi atau musik etnis, seni rupa yang termasuk lukisan dan pahatan atau patung. Tetapi juga itu penjelasan dari mana kita mengupayakan sumber-sumber kultural itu. Tetapi juga tadi sebenarnya Mas Banin sudah mengutip Mang Yena yang membela etnofilsafat ya. Memang
tadi juga dibicarakan tentang bagaimana Huntonji seorang filsuf dari Republik Benin, suatu wilayah di Afrika Barat, yang mengkritik etnofilsafat secara keras, tapi yang agak di tengah itu Kwame Appiah yang mengatakan etnofilsafat itu sebagai folk filosofi ya, yang statusnya sebenarnya tidak bisa dipersamakan dengan filsafat yang sudah berkembang, baik itu di Amerika, di Eropa, di wilayah Inggris misalnya. Sehingga untuk Mahena misalnya, dia memaknai apa itu etnofilsafat adalah bagaimana orang-orang Afrika memaknai masa lalunya untuk memikirkan masa depannya serta dunia yang mereka hidupi. Betul, di satu sisi ada aspek sejarah atau artefak di sini yang menjadi bahan pertimbangan, tetapi juga ada yang Mahena sebutkan sebagai aspek analisis, isi yang kritis, memaknai dunia yang mereka hidupi sekarang. Dan Afrika itu syarat dengan konflik, syarat dengan problem peperangan, konflik tribal atau tribalisme, lalu juga tentunya sebagai daerah yang bertahan dari lamanya penjajahan, kehidupan mereka penuh sekali dengan konflik. Sehingga usulan dari Mahena adalah memaknai filsafat Afrika dari lokalitas, karena kan kita bicara kebudayaan Afrika ini sukunya banyak, bahasanya banyak, Nigeria, Rwanda, mereka punya di dalamnya sendiri suku-suku bahasa dialek yang berbeda-beda. Sehingga untuk Mahena, tantangan dari etnofilsafat adalah tentu memahami sistematika itu betul. Tetapi yang paling pertama adalah pemaknaan terhadap masa depannya atau bagaimana mereka menghidupi berdasarkan suatu sesuatu dari masa lalu atau dari sejarah. Tentunya secara kritis kalau untuk Mahena. Tadi ada beberapa proverb ya yang disebutkan, dan memang di Afrika sendiri ada beragam pembahasan tentang filsafat Afrika, ada beragam posisi ya. Jadi ada posisi yang partikularis dan cenderung masuk pada beragam perbedaan-perbedaan kultural, tetapi di satu sisi seperti Kwame Appiah, mereka menekankan bahwa tidak apa-apa ada folk philosophy, tetapi sampai pada satu titik perlu mengarah pada yang universal atau problem yang universal. Tetapi di tengah-tengah itu ada kaum eklektik juga ya. Kaum eklektik itu yang mengatakan bahwa di satu sisi filsafat Afrika itu tidak bisa di ruang yang vakum dan asing gitu dari dunianya yang tengah digeluti, tapi di satu sisi tidak terjerembab ke dalam relativisme misalnya. Jadi itu menurut saya perdebatan di tahun 1960 di 70 di Afrika itu menunjukkan tadi ya geliat berfilsafat di wilayah mereka. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Apa yang paling tidak saya upayakan di dalam presentasi ini, saya cepat banget nih ya, takut waktunya habis. Saya mengusulkan suatu pandangan etnofilosofi, etnofilsafat yang berdasarkan suatu fakta empirik ya, fakta empirik bahwa ada masyarakatnya, ada dunianya, ada aktivitasnya, ada tindakan-tindakan budaya ya termasuk bahasa, termasuk simbol mata pencarian dan lain sebagainya. Dan kelompok etnik ini memiliki beragam ekspresi budaya, meskipun dari pengalaman yang saya jumpai melakukan perjalanan di sekeliling Indonesia, saya melihat etnofilsafat itu memiliki paling tidak beberapa keserupaan. Tentu ini perlu diuji, tapi salah satunya adalah pemaknaan bahwa manusia merupakan bagian yang terhubung dengan alam jagat atau kosmos itu sendiri. Nah, bagaimana perkembangan dari etnofilsafat sekarang? Kita memiliki banyak penafsir daripada artefak atau bahan-bahan sumber-sumber kultural ini yang tidak selalu, kalau secara etnografis misalnya, diletakkan secara deskriptif begitu saja. Tapi kita punya alat-alat untuk memeriksa segala hal-hal ini secara lebih tajam.
ya tentunya tidak bisa dipungkiri juga bagaimana etnofilsafat itu dimaknai di dalam kondisi kehidupan yang penuh dengan disrupsi, khususnya dengan datangnya misalnya disrupsi teknologi digital tadi sudah disampaikan. Jadi saya rasa itu pun mempengaruhi pemahaman kita tentang atau penafsiran kita atau bagaimana etnofilsafat itu berkembang. Memang saya menggunakan kata perkembangan ya, dan saya mencoba mengkritik nanti kata kemajuan itu. Tapi mengapa perkembangan dan bentuk-bentuk atau bentuk-bentuk dari interpretasi dari etnofilsafat, paling tidak dalam penelitian yang saya lakukan, saya berusaha memahami etnofilsafat itu tidak lagi berada pada lingkup koleksi gagasan-gagasan lokal saja, yang misalnya gagasan-gagasan lokal ini dianggap eksotis atau dia hanya terkurung pada yang tadi asli atau orisinil. Tapi saya mengusulkan bagaimana kalau kita bisa memahami etnofilsafat itu pun dalam kondisi kehidupan kontemporer dan menciptakan suatu sistem filsafat lokal yang bisa merespon secara kritis dan praktis persoalan yang ada pada masa ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, apa yang saya presentasikan itu semua dari pengalaman riset saya. Nah, salah satu pengalaman riset saya mungkin teman-teman sudah pernah, sebagian sudah ada yang pernah membaca atau mengikutinya. Semenjak 6 tahun yang lalu, saya melakukan riset terhadap satu ritual yang bernama ritual Sanghyang. Apa yang saya upayakan adalah tentunya kala itu tidak terlalu lazim gitu bahwa filsafat itu turun ke lapangan, tetapi saya berpikir bahwa dalam melakukan atau berusaha memaknai apa sih dunia yang tengah berlangsung atau apa sih dunia yang realitas yang tengah dijalani oleh sekelompok manusia, kita tidak bisa melihatnya hanya sebatas dari penelusuran literatur saja gitu. Tetapi menurut saya juga perlu ada pemahaman terhadap peristiwa itu dan bagaimana peristiwa itu berlangsung, sehingga apa yang saya cermati munculnya kembali suatu kesadaran tentang Sanghyang ini pun seperti yang tadi saya sampaikan tidak sebatas pada gagasan-gagasan yang primitif atau gagasan-gagasan yang eksotis saja tentang tarian Sanghyang atau ritual Sanghyang di Bali. Tapi saya punya perspektif bahwa suatu tindakan revivalis atau pembangkitan kembali yang tengah terjadi, khususnya tarian-tarian kuno dan tarian-tarian yang berpuluh-puluh tahun menghilang dibangkitkan kembali, adalah upaya untuk merespon beberapa problem yang nyata terjadi di berbagai wilayah. Tapi dalam konteks ini saya mencermati dengan apa yang terjadi di Bali. Dia merespon problem-problem degradasi lingkungan hidup. Lalu juga dia merespon keterputusan sosial, displacement yang terjadi. Dan juga dia merespon bagaimana teknologi misalnya diperlawankan dengan bagaimana selama ini mereka hidup dengan lingkungan atau alamnya. Sehingga tidak, dalam pengertian ini, tariannya itu bukanlah tarian yang kalau kita gunakan pemahaman seperti arketipe ya, maksudnya bukan tarian arketipe, tapi suatu tarian yang direkonstruksikan kembali. Jadi itu yang menarik bagi saya seorang peneliti filsafat, ada sekelompok orang dalam menghadapi problem-problem degradasi lingkungan hidup dan degradasi sosial, mereka mengupayakan menghidupkan suatu ritual untuk membenahinya. Sehingga ketika saya mengumpulkan data-data itu, jadi saya mengumpulkan data-data tarian ini yang berpuluh tahun terakhir ditarikan di sekitar 1930-an, 1940-an, yang ada di beberapa sumber perpustakaan di Jerman dan di Belanda. Saya mencoba mengumpulkan foto-foto ini dan juga saya mencoba memaknai sebenarnya kenapa bagi masyarakat tersebut penting sekali untuk mereka menghidupi kembali tarian tersebut. Nah, ini sebenarnya suatu cerita yang tidak tertulis gitu ya. Ini yang mereka lakukan, suatu narasi yang mereka lakukan untuk mengikat kembali
mengikat kembali dirinya dengan alam yang selama ini tercerai gitu dengan mereka. Khususnya adalah dalam penyelidikan yang saya lakukan pada tahun 1960-an terjadi suatu upaya swasembada pangan sehingga terjadi yang disebut dengan revolusi hijau yang memutuskan siklus hubungan antara manusia dengan lingkungan, khususnya dalam tradisi agrikultur kuno di Bali, yang menyebabkan mereka kehilangan ritme itu untuk waktu yang sangat lama karena padinya juga bukan lagi padi lokal tapi sudah digantikan dengan padi-padi yang bentuk varian yang bisa menghasilkan panen lebih cepat dan bisa berkali-kali, tapi dengan ongkos kerusakan lingkungan serta tentunya karena lingkungannya rusak, ekonominya pun jatuh, desanya pun terpuruk ya, mereka terpukul, masyarakatnya juga terpisah. Sehingga apa yang mereka mencoba rehabilitasi, bagaimana caranya membangun kembali hubungan antara manusia dan padi. Nah, padi sendiri mungkin ada fakta-fakta empiris tentang padi atau tentang sawah atau benda-benda alam ini, tetapi untuk orang Bali dalam waktu yang sangat lama mereka merasa bahwa infrastruktur dibentuknya infrastruktur pariwisata, modernisasi, industrialisasi yang terjadi di Bali perlahan-lahan secara senyap sebenarnya menyingkirkan keseimbangan yang ada. Nah, untuk masyarakat ini di wilayah Karangasem, keseimbangan itu sesuatu yang penting. Keseimbangan itu suatu tujuan. Keseimbangan itu menjadi hal yang sangat bernilai dan yang mereka anggap penting, yang patut diperjuangkan. Tetapi dalam melakukan kesehariannya mereka merasa bahwa ada kesalahan atau ada kelalaian, ada yang terbengkalai sehingga mereka sampai pada suatu titik disequilibrium. Ini beberapa foto-foto yang saya ambil di sekeliling Bali, baik itu di wilayah agrikultur pegunungan seperti yang ada di Karangasem di kaki Gunung Agung, maupun ke wilayah-wilayah pesisir seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, yang mereka menghidupkan tanpa ada semacam koordinasi gitu ya, tanpa ada semacam koordinasi atau pewacanaan tulisan misalnya ya, mereka menggiatkan, mengembalikan lagi tarian-tarian ini. Saya mencoba memahami kenapa tarian-tarian ini yang bahkan ketika pandemi COVID ini pun mereka berpaling maksudnya mereka mencari semacam mencari ketenangan, ketentraman di balik ritual ini, karena ini adalah salah satu tarian kuno pra-Hindu yang dianggap bisa mengusir wabah atau bisa mengusir segala macam problem-problem sosial yang ada. Misalnya di foto yang saya ambil di sebelah kiri, karena ini tariannya adalah tarian kuno, tarian kerasukan ya, beda sekali dengan misalnya tarian yang memiliki pola atau pakem dengan gerakan yang seragam atau selaras ya, tetapi ini tarian kerasukan di mana mereka meyakini tubuh manusia yang terpilih adalah medium untuk datangnya suatu roh yang adikodratiah misalnya. Meskipun pengejauhan tahannya atau ekspresinya berbeda-beda, mau itu di pesisir maupun di pegunungan, mereka menyajikan suatu dambaan yang sama, cita-cita yang sama, bahwa mereka ingin kembali pada keseimbangan tersebut. Sehingga yang kedua itu bentuknya perahu, jadi yang satu Sanghyang Dedari, yang satu adalah Sanghyang Perahu, dan saya temukan banyak sekali pembangkitan tarian Sanghyang, termasuk juga yang meniru roh makhluk hidup lainnya seperti Sanghyang Jaran atau mengikuti kuda atau tarian Sanghyang yang lainnya. Dan saya sudah publikasi tulisan-tulisan ini yang memang ya tulisannya saya menggunakan pendekatan atau metode filsafat untuk menjelaskan misalnya bagaimana terjadinya rekonstruksi sosial ekologis yang dilakukan secara cerdik, secara cerdas, dengan cara-cara yang tadi menggunakan medium kreativitas penciptaan dunia gitu, penciptaan life world. Begitu juga di terbitan saya yang lain, saya mencoba
memaknai apa yang terjadi di Griana Kauh misalnya melalui pendekatan teori kritis, bahwa apa yang mereka upayakan juga adalah upaya untuk melakukan suatu counter narasi terhadap problem yang ada, khususnya tadi ya, problem kerusakan lingkungan hidup. Nah, apa yang juga saya, di luar daripada kasus atau problem etis yang muncul, dalam kesempatan itu pun saya mengupayakan suatu pemetaan filosofis terhadap bagaimana atau cara mereka berkesadaran terhadap problem itu. Di sini misalnya saya menggunakan, selama ini kita memahami kesadaran itu sebagai misalnya kesadaran yang bentuknya linear mengarah, atau kesadaran itu mengarah pada yang empiris misalnya. Di dalam pengalaman saya dari wawancara maupun membaca teks, mendengarkan gending, menerjemahkan gendingan tersebut, sampai mencoba mencatatkan ritual itu, apa yang saya pelajari adalah masyarakat setempat di Karangasem maupun di berbagai tempat di Bali, mereka meyakini apa yang disebut dengan taksu. Taksu itu semacam energi atau kekuatan atau daya yang merawat keseimbangan itu. Sementara taksu itu bukan hanya daya, itu bukan hanya mengarah ke dunia yang bisa diobservasi atau dunia skala, tetapi juga harus ada keseimbangan dengan dunia niskala atau yang tidak selalu nampak secara empiris, tetapi ada kehidupan atau ada dunia yang bertumpuk, realitas yang bertumpuk di sana. Sehingga saya menyebutnya seperti pendulum ya, jadi Lebenswelt yang seperti pendulum, karena ya mereka layaknya orang-orang yang hidup di era digital ini, memiliki Facebook, mereka memiliki ya sebagian dari mereka juga ya biasa gitu bercakap-cakap di platform digital, tetapi mereka juga bisa mengembalikan konsentrasi kesadarannya pada yang niskala, tidak selalu di dalam konteks terjadi atau tidaknya suatu ritual. Jadi di dalam keseharian pendulum ini mengayun dari skala dan niskala, dan kesadaran itu berlangsung seperti shifting ya, berubah-ubah terus-menerus. Jadi menurut saya ini juga suatu tawaran saya untuk melihat bagaimana kesadaran itu bekerja di dalam suatu dunia yang dihayati, yang sama sekali berbeda dengan selama ini kita memaknai bahwa ya terbatas pada dunia yang objektif saja gitu misalnya. Nah, termasuk juga hal yang lainnya, di dalam tulisan saya juga mengangkat tentang Trihitakarana. Dan Trihitakarana ini atau 3 penyebab kebahagiaan memang untuk waktu yang sering sekali disebutkan sebagai suatu slogan ya untuk orang Bali, filosofinya orang Bali. Tetapi kritik saya juga adalah pada seringkali betapa dangkalnya kemudian Trihitakarana itu ia disebutkan seolah-olah seperti slogan, tetapi kehilangan suatu komitmen ontologisnya gitu ya terhadap kebahagiaan, keseimbangan untuk mencapai suatu kebahagiaan. Nah, Trihitakarana itu adalah kelindan atau mengalirnya kebahagiaan berdasarkan pawongan keselarasan manusia dengan manusia, percuma keparhiangan kalau tidak melalui alam atau lingkungan hidup yang selaras, barulah di situ kita mendapatkan suatu percakapan atau komunikasi dengan hyang yang tertinggi. Kritik saya adalah ketika begitu banyaknya lahan-lahan hijau di Bali dibangun untuk infrastruktur pariwisata misalnya yang tidak berkelanjutan, bagaimana ada 2 narasi Trihitakarana antara mereka yang melakukan pembangunan tidak berkelanjutan dengan masyarakat adat, khususnya adalah masyarakat adat Tanjung Benoa yang berusaha menggali kembali atau mengisi kembali pemahaman tentang Trihitakarana tersebut. Sehingga di luar daripada Trihitakarana sebagai nuansa religi atau digunakan untuk kepentingan religi saja,
ada upaya pembentukan atau penelusuran yang lebih kritis terhadap kata Trihita Karana itu. Saya ingat betul misalnya di dalam upaya audiensi dengan pihak kementerian, dengan pihak investor kala itu dengan Gubernur Bali saat itu, kita pun mengajukan suatu naskah filosofis gitu. Saya menulis suatu naskah filosofis yang kembali lagi pada teks-teks yang ada, dibantu oleh salah seorang kolega saya juga, yakni Sugilanus dengan beberapa mahasiswanya. Mereka mencatatkan posisi-posisi titik-titik sakral hubungannya dengan alam itu seperti apa, pesisir Teluk Benoa itu seperti apa. Dan saya berusaha menuliskannya secara kritis. Dari aspek hukum juga itu yang diupayakan oleh banyak orang seperti misalnya Agung Wardana, dari aspek sosiologi dan antropologi oleh Ngurah Suryawan, sehingga ada upaya intelektualisme yang didorong ketika menghadapi problem ini, problem yang nyata, problem degradasi lingkungan dan juga upaya penyerobotan lahan. Nah, tentunya krisis di Teluk Benoa ini banyak menyadarkan saya, khususnya dalam memahami tadi ya ayunan daripada pendulum itu. Untuk sebagian besar, maaf, ya. Udah 20 menit ya, mungkin dipercepat. Oke, ini masih banyak banget ya. Oke, saya kasih cepat banget. Jadi usulan saya agak lama juga nggak apa-apa. Nanti kita nggak bisa diskusi lebih banyak kalau aku kepanjangan, Mas. Oke, jadi apa yang kemudian saya cermati juga dalam riset saya yang lain yang basisnya adalah teks, tapi teks dalam bentuk tarian, bukan dalam bentuk tulisan, karena dalam bentuk suatu tradisi lisan, misalnya di Tari Barong dan Rangda atau pementasan Calon Arang, yang pemahaman tentang moralitas atau osilasi keburukan dan kebaikan itu saling terhubung. Dia tidak serta-merta terpilah atau dualis. Juga bagaimana misalnya gagasan moral yang disampaikan itu, bukannya saya mengurangi makna pentingnya menulis, dan menurut saya apa yang saya upayakan adalah untuk menulis, bukan berarti kita menyingkirkan medium epistemologis yang lainnya, termasuk juga medium performatif dan kreatif. Apa yang diupayakan? Karena memang makna itu elastis, yang dirangsang itu sensibilitas tubuhnya, yang dimaknai sebagai penalaran dan penghayatan itu adalah kehadiran tubuhnya. Saya pernah bilang sama Mas Banin bahwa untuk orang-orang yang menghayati kreativitas semacam ini, mereka secara ostensif atau ditunjukkan dalam interaksi keterlibatan atau permainan atau tarian dibandingkan diajarkan secara misalnya secara formalis gitu ya, bahwa apa sih moralitas itu gitu, tetapi mereka dilibatkan ke dalam praktik-praktik kesenian itu, dan praktik kesenian ini tidak pernah ada panggung yang tetap gitu, jadi semua tempat adalah panggung, sehingga apa yang disebut sebagai pertunjukan seni dengan apa itu edukasi pembelajaran itu bisa berlangsung seperti pendulum itu, dia berayun terus-menerus. Ini beberapa contoh aja lukisan yang juga saya pelajari tentang Rangde, I Gusti Nyoman Lempat. Ini salah satu, ini sepertinya bagian masih ada ya beberapa, tapi saya mau bahas soal yang ini. Kalau teman-teman mempelajari mungkin Rangde atau Nirangda calon arang misalnya, Tanjung Benoa yang seperti saya ceritakan seringkali diposisikan sebagai orang penyihir jahat gitu ya. Tetapi di Tanjung Benoa di tahun 2018 mereka melakukan ritual membangkitkan calon arang untuk menjaga Teluk Benoa dan mempertahankan dunia niskala mereka. Jadi buat saya itu menarik bahwa kalau mereka menghadapi suatu konglomerasi jahat dan koruptif, mereka perlu juga menghadirkan suatu sosok penyihir yang dikdaya gitu dengan kekuatan hitamnya, yang kemudian ya hitam dan hitam kemudian dia jadi putih, jadi suatu menghasilkan kebenaran, kebaikan. Jadi logika seperti ini mungkin terdengar ini ya mungkin terdengar unik atau tadi sangat anomali gitu, tetapi itulah dunia yang mereka hayati atau dunia yang
mereka jalani gitu. Nah, tentunya ada beberapa penelitian etnofilosofi yang menurut saya tengah berlangsung dan penting untuk diikuti dan patut untuk dihargai. Misalnya bagaimana dari narasi atau tradisi lisan terbentuknya kesadaran subjek otonom di wilayah Indonesia Timur, di berbagai wilayah misalnya di Maluku Utara, di Pulau K, ini tengah terjadi, khususnya merespon dangkalnya percakapan politik yang dilakukan oleh pemerintah misalnya dengan negara. Jadi menurut saya membangkitkan narasi-narasi lisan lokal mereka itu sangat menarik. Tentunya yang penting untuk diperbincangkan bahwa masyarakat kita ini punya keberagaman seksualitas, juga keanekaragaman gender dalam misalnya pandangan masyarakat Bugis, yang menurut saya belum terlalu banyak penelitian di sana yang koleksi data-datanya yang sudah dilakukan oleh Gayatri kerjasama dengan Sharon Graham Davis itu sudah cukup banyak ya, tapi tidak terlalu banyak yang mendalaminya. Begitu juga dengan tari-tari yang lain, tari Lengger yang menyoal tentang dualisme antara dualisme gender, mengkritik dualisme gender. Kemudian juga tari Seblang dan penciptaan tadi dunia yang magis. Tentunya catatan saya adalah etnofilsafat dalam konteks ini tidak dipahami sebagai sesuatu yang tertutup dan bahkan etnosentrik. Karena seperti yang saya sampaikan, Trihitakarana dan penolakan terhadap pembangunan atau penyerobotan lahan di Teluk Benoa adalah suatu gerakan sosial yang tidak terkurung hanya pada masyarakat adat Tanjung Benoa, tetapi digunakan sebagai suatu preseden yang penting untuk menandai suatu gerakan masyarakat. Dan saat itu bukan hanya orang-orang Bali saja yang ikut menolak, tetapi bahkan masyarakat global juga ikut mengomentari, bahkan tokoh antropologi kritis seperti David Graeber, dia mengikutinya melalui Twitter misalnya isu ini. Lalu juga apa yang saya catat, bagaimana dalam penelitian ini saya berupaya etnofilsafat juga perlu kompatibel dengan cita-cita penghormatan pada nilai kemanusiaan, alam, makhluk hidup. Maksudnya dia harus inklusif gitu. Gimana caranya, karena saya juga mendalami feminisme, bagaimana menyelaraskan juga pesan-pesan kritis feminis ke dalam etnofilsafat, itu untuk saya adalah suatu tantangan yang nyata, yang kembali pada pengalaman-pengalaman individu dan bagaimana pengetahuan itu kemudian dibentuk. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yayas. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Mbak Yayas, bagaimana pandangan Mbak Yayas terhadap etnofilosofi merupakan refleksi Mbak Yayas sendiri atas aktivismenya di Teluk Benoa ya khususnya, dan bahwa Mbak Yayas menekankan relevansinya terhadap inklusivitas, empati, dan perayaan ruang hidup serta ekologi yang dalam krisis saat ini. Mbak Yayas tadi juga disclaim bahwa etnofilsafat ini bukan etnosentris ya, dan Mbak Yayas berharap bahwa kita bisa memahami etnofilosofi dalam kontemporer, dan etnofilosofi ini dapat digunakan sebagai respon kritis terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer juga. Sebelum dari audiens, mungkin aku persilakan Mas Banin untuk menyampaikan tanggapan pertamanya terhadap presentasi Mbak Yayas. Silakan Mas Banin. Ya, makasih banyak Faiz, dan makasih juga Mbak Saras atas presentasinya. Sangat menarik ya, tadi waktu dipotong 5 menit itu, waduh, kok 5 menit lagi. Agak panjang juga nggak apa-apa. Karena selalu menarik saat kita melihat gimana filsafat bisa terbangun dari bahkan hal-hal yang mungkin tidak kita biasa dapatkan kalau misalnya kita dapat dari jurnal, buku. Saya juga pernah melakukan hal yang sama, tapi ada 2 komentar saya sebenarnya. 2 komentar dan 1 pertanyaan. Dan 1 klarifikasi sebenarnya. Pertama adalah saya ingin meluruskan dulu, sepertinya kalau kita melihat overlap saya dengan posisinya Mbak Saras adalah saya nggak tahu, saya butuh klarifikasi. Saya merasa bahwa kita berbeda saat memahami apa yang disebut dengan relevansi untuk filsafat hari ini. Saya rasa Mbak Saras posisinya lebih praktis
dan tadi saya teoritis. Karena itu saya ingin minta klarifikasi sebenarnya. Untuk di teoritis sendiri, posisinya Mbak Saras Dewi seperti apa? Itu yang pertanyaan pertama. Karena kalau yang praktis, saya rasa saya juga setuju ya. Saya rasa at some point itu etnofilsafat, baik yang dikejar dulu ataupun dengan modifikasi sekarang, baik orang-orang sekarang, agalis sekarang, kemudian dia dibentuk dengan tarian, setelah itu juga bisa digunakan sebagai penyelesaian masalah praktis. Ada hal yang mungkin kita tujukan tadi di Teluk Benoa. Kalau di Jogja itu kan biasanya yang sangat bisa digunakan itu di Jogja. Saya pernah penelitian juga di Abdi Dalem, itu Narimo ing Pandum. Narimo ing Pandum itu juga saya rasa adalah salah satu cara praktis untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi itu yang ingin saya klarifikasi dulu. Saya ingin minta klarifikasi tentang yang teoritis. Sebenarnya sejauh mana itu. Kedua, ini apa namanya? Ini pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya saat kita mengatakan bahwa ini artinya masalahnya praktis sebenarnya. Masalah dari filsafat etno sebenarnya karena dibangun dengan kalimat-kalimat yang itu abstrak. Itu kekuatan juga sebenarnya kelemahan. Karena dia dibangunnya abstrak, dia itu kalau kita menggunakan bahasanya Nancy Cartwright, dia itu seperti fabel, dia itu nggak bisa benar dan salah. Jadi dia hanya benar jika kita masukkan dalam konteks. Kayak misalnya Narimo ing Pandum, itu di Jogja, itu kita nggak bisa ngomong dia benar atau salah, dia bermanfaat atau tidak, hanya saat dia masuk ke konteks. Sama seperti hukum alam ya, FMA itu nggak bermakna apa-apa, hanya cuma relasi angka saja. Variabel. Tapi kalau sudah baru masuk, dia bisa disebut benar dan salah. Tapi masalah dari itu adalah, karena dia nggak bisa benar dan salah, jika kita menganggap bahwa dia itu benar atau berguna, kalau kita menganggap dia itu universal, dia bisa diaplikasikan ke banyak hal, dia itu jadi salah dan tidak berguna. Kenapa? Karena dia hanya mungkin berguna di khusus topik-topik tertentu atau field-field tertentu. Kayak misalnya tadi ya, kalau Narimo ing Pandum saya rasa itu bagus untuk beberapa hal, tapi nggak bagus saat kita dipintas. Misalnya, saya rasa kita harus melawan. Artinya itu jadi kalimat yang kontingen, bukan kontingen ya, kalimat yang abstrak. Jadinya dia nggak punya kekuatan sebelum dia punya konteks. Dan saat kita masukin konteks, nggak selalu benar. Jadi itu masalah etnofilsafat. Akhirnya di situ dia membutuhkan banyak argumentasi lainnya kan. Karena dia membutuhkan banyak argumentasi lainnya, akhirnya dia jadi kehilangan powernya di situ. Menurut saya itu yang kedua. Itu pertanyaannya. Terus yang ketiga itu ini apa namanya? Klarifikasi ini. Tadi mungkin saya ini ya, disclaimer aja. Saya bukan tidak menghargai kayak filsafat itu. Saya rasa dia punya relevansi sangat luar biasa. Jadi sudah saya cek. Cuma mungkin masalahnya saya adalah karena saya pragmatis. Saya merasa itu adalah kerja keras. Jadi saya justru kayak apresiasi sama teman-teman yang bekerja di filsafat etno, karena kita harus ulang dari awal, karena itu kan raw material, dan untuk sampai kita benar-benar kalau secara teoritis, kalau secara praktis saya mungkin kita bisa bicarakan lagi, tapi kalau secara teoritis itu butuh kerja keras untuk mengejar apa yang sudah didapatkan kita sebagai kolektif, sebagai manusia ya, untuk mendapatkan teori-teori yang besar dan yang juga yang kecil spesifikasinya. Saya itu juga posisi saya pragmatis ya, hanya melihat ini filsafat etno sebagai alat, dan saya rasa pilihan alat mana yang kita pakai dan fit kita terhadap dia, menurut saya itu masalah personal. Dan ya saya menghargai, sebenarnya pluralisme itu sangat penting, tapi tetap masalah relevansi tetap nggak bisa dibuang. Ya gitu aja sih komentar saya. Tapi Mas Banin ya, kalau aku ya, ini mungkin aku salah ya, tapi instingku, aku nggak menganggap bahwa Mas Banin itu pragmatis loh. Di dalam skenario perdebatan kita itu, yang kemarin bahkan, yang paling pragmatis itu aku gitu Mas. Karena maksudnya gini, makanya aku merasa dari saut menyaut ya, itu tentunya seru sekali saut menyaut itu, dan dari percakapan sama Mas Banin juga tadi ya, yang saya catat ya Mas ya, soal posisi universal itu, saya rada terbelah memang di situ Mas, karena ada disclaimer saya yang terakhir gitu, dan kenapa saya ngerti maksudnya Apia, kita nggak bisa longgar banget gitu, dan kita nggak bisa jatuh pada sesuatu yang sangat partikularis dan relativis gitu. Ada bahaya di sana karena kita kemudian bisa membolehkan banyak hal gitu atas dasar latar belakang kultural itu. Dan pada satu sisi karena
saya juga punya kepentingan kesetaraan dan keadilan gender, tentunya semua kebijaksanaan lokal ini sepertinya ada salah satu pertanyaan juga yang menyangkut tentang patrilineal dan lain sebagainya. Itu mengapa usulan saya adalah tidak memasukinya sebagai suatu restorasi gitu ya, sebagai suatu penguatan yang asali dan yang absolut dan yang mutlak, tapi suatu pembacaan ulang, suatu pembacaan kembali. Bahkan dalam konteks itu pun juga mempertimbangkan percakapan universalis gitu ya. Jadi saya rasa di situ saya sama Mas Banin di isu etis itu ya, di isu etis itu kita di sana satu hati gitu ya. Tapi saya tetap merasa bahwa Mas Banin itu tidak pragmatis gitu di dalam posisi ini. Saya yang paling pragmatis. Maksudnya gini, khususnya ketika kita membicarakan adanya kemanjuran sosial atau efficacy itu. Jadi efficacy ini juga di masa wabah misalnya, riset yang dilakukan oleh saya dan teman-teman lebih mudah menggunakan vernakular sehari-hari di dalam konteks lokal dibandingkan misalnya kita menunjukkan mereka kurva gitu. Itu juga menunjukkan bagaimana kita memahami fakta. Betul nih, ada fakta objektif. Tetapi kemudian ada penghayatan yang sangat subjektif tentang pandemi ini apa, wabah ini apa, yang menurut saya juga dari posisi sebagai manusia kita juga harus mempertimbangkan kenapa ada keberagaman respon ini. Nah, di sana juga menurut saya etnofilsafat memiliki tadi efficacy atau kemanjuran sosial. Memang terkait dengan tentu ya estetika, etika, bahkan metafisikanya itu menurut saya sudah banyak gitu peneliti-peneliti dengan tulisan, bahkan misalnya ya seperti Antoine Artaud misalnya, dia memang benar-benar membayangkan teater yang real, penuh dengan kesengsaraan dan dramatis. Itu ya teaternya yang terjadi di Bali gitu, yang sumir gitu antara apa itu pertunjukan di auditorium dengan kehidupan mereka yang asli. Sehingga inspirasi itu yang tadi Mas Banin sampaikan betul nyata, tetapi dia tidak selalu di dalam komunitasnya dibangun menjadi suatu struktur epistemik gitu Mas Banin. Dan saya rada-rada dilematis mengenai hal ini. Maksudnya dalam pengertian begini, ketika kita bertemu dengan narasumber atau kita berupaya melakukan penggalian terhadap teks-teks kuno dan artefak-artefak kuno ini, di mereka sendiri misalnya ada suatu sikap yang sangat percaya bahwa misalnya kenapa sih Bu Yayas kenapa capek-capek gitu ngerekam ritual lalu menuliskannya kembali gitu. Saya berusaha menjelaskan, saya mau mengarsipkan tarian ini karena kondisi-kondisi yang tidak menentu, dan pengetahuan itu ya maksudnya ya saya pongah banget gitu mikirnya seperti itu, bahwa pengetahuan itu bisa kita pertukarkan dan bisa kita pertandingkan narasinya di dalam suatu tulisan gitu. Tapi apa yang mereka sampaikan bahwa ya untuk karena dia misalnya ironisnya gini, saya tulis ke dalam bentuk tulisan dan suatu kajian yang sangat ketat misalnya tentang ontologi, bagaimana cara mereka menghayati keberadaan atau apakah ada menurut mereka misalnya. Tetapi kemudian tidak selalu punya nuansa, dan ini uniknya, nuansa pelestarian terhadap keberadaan hidup mereka. Jadi gini Mas, untuk mereka yang mempertahankan mereka itu bukan cuma tulisannya, tetapi bahwa filosofi ini mereka hidupi gitu sehari-hari. Di dalam pewacanaannya tadi dilakukan secara ostensif dan performatif gitu, mereka lakukan sehari-hari. Jadi pelanggengannya memang ephemeral, itu kontradiksinya. Di satu sisi ephemeral, tetapi dia langgeng gitu. Itu yang saya kepala saya jungkir balik gitu, berusaha memahami itu, karena mungkin tadi ya saya juga memasuki isu ini secara Aristotelian gitu, bahwa kita harus membuat sistematika dan struktur yang jelas, tetapi ada penghayatan pengarsipan yang berbeda gitu.
gitu. Apa yang mereka nilai penting untuk kehidupan yang seimbang, selaras. Pengetahuan itu tidak selalu bisa diterjemahkan selalu menjadi inovasi dan kompetisi misalnya. Jadi buat mereka itu nggak terlalu urgent gitu untuk mereka. Ya ini juga yang saya rasa menarik gitu ya. Saya belum bisa menuangkan hal ini juga terlalu bagus gitu. Tapi kalau tadi Mas Banin menanyakan posisi teoretik saya berposisi bahwa pengetahuan itu tidak ada akar tunggaknya. Jadi pengetahuan itu adalah akar-akar rizomatik ya yang kita bisa cangkokkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Karena problem-problem yang dijumpai, problem real atau problem bukan hanya teoritis, misalnya seperti krisis iklim gitu, nggak cukup kita menjelaskan secara logika Aristotelian. Itu kenapa ada metode transdisipliner misalnya untuk mengadopsi tadi hal-hal yang sifatnya itu eklektik tadi ya, yang nggak selalu bisa kita jumpai di dalam suatu sistem saintifik yang jelas, jernih, objektif gitu untuk mengatasi problem ini. Jadi saya rasa itu posisi pragmatis saya gitu ya. Saya dari awal perdebatan itu bilang sama Mas Banin, saya tertarik karena di satu sisi ada efikasi yang nyata terjadi. Meski demikian ada sisi-sisi yang tadi yang harus selalu patut diwaspadai jika dia jatuh ke esensialisme, ke etnochauvinism. Itu kan hal-hal yang harus selalu diimbangi tadi suatu pertimbangan universal dan rasional gitu, Mas Banin. Baik, terima kasih banyak, Mas. Terima kasih, Mas Banin. Iya. Baik, terima kasih banyak, Mbak Yayas dan Mas Banin. Sayangnya karena udah mepet ya, aku bakal langsung milih salah satu pertanyaan aja. Mohon maaf untuk yang nggak kepilih. Aku ngambil pertanyaan dari Dama karena keduanya ini diajukan untuk Mas Banin dan Mbak Yayas. Pertama, apakah kita perlu pertahankan demarkasi filsafat dan etnofilsafat? Dalam kritikannya terhadap etnofilsafat terhadap Huntonji, ia mengatakan bahwa konsep etnofilsafat meliankan filsafat Afrika dengan filsafat yang berkembang di Eropa. Dan juga istilah etnofilsafat pertama digagas olehnya saat mengkritik pendekatan etnografis dan deskriptif terhadap sistem pemikiran suku Bantu oleh akademisi Barat di awal abad 20 yang melihat filsafat Afrika itu seolah-olah bukan filsafat. Walaupun Mas Banin dan Baya sama-sama menanggapi etnofilsafat sebagai filsafat yang sah, kira-kira bagaimana relevansi etnofilsafat selaku suatu kategori atau konsep? Apakah demarkasi antara etnofilsafat dan filsafat masih berguna dalam artian kontemporer, atau justru demarkasi tersebut melanggengkan relasi kuasa Barat? Silakan untuk mungkin Mbak Yayas dulu ya yang jawab. Atau Mas Banin mungkin tadi atau udah Mas Banin juga boleh. Oh iya. iya. Sebentar saya nyari. Lebih ke konsep ya. Menurut saya menurut saya ya setuju ya yang sudah saya katakan tadi. Atau filsafat menurut saya itu juga filsafat yang sah. Kita bisa ngambil filsafat dari mana saja. Terus apakah masih berguna? Menurut saya masih berguna. Ciri khas itu penting, dan di sini sebenarnya posisi saya itu lebih ke pluralis, tapi ke pluralis yang tidak integratif. Menurut saya kita nggak perlu mengintegrasikan semuanya. Jadi kayak semua macam rasionalitas, semua macam isme itu berkembang, tapi saling kompetitif. Itu yang dikejar. Biasanya sekarang di-apply di filsafat ilmu, dan itu penting. Misalnya kayak di filsafat ilmu, kita penting untuk mengatakan bahwa ini ini fisika Newton. Meskipun fisika Newton mungkin sekarang sudah diturunkan dari filsafat Einstein, kita bisa turuninnya meskipun dengan banyak aproksimasi. Kemudian kayak misalnya teori phlogiston sama teori oksigen misalnya. Phlogiston nggak dipakai, tapi kita masih nyebut itu sebagai pemisahan keduanya masih penting karena sangat mungkin kita bayangkan filsafat yang dibangun dari sana. Nah, tapi masalah di situ. Sekarang adalah posisinya adalah harus seperti apa kita dengan pluralitas seperti itu. Karena kan yang saya omongkan di awal tadi, dunia sudah terlalu bias. Bahwa kita sudah punya dunia yang seperti ini, dunia di mana karena kolonialisme dan segala macam perang dan segalanya,
negara-negara yang di luar non-Barat itu kita sudah ketinggalan. Kita nggak punya waktu untuk belajar, kita nggak punya waktu. Sekarang pun untuk belajar agak susah. Kayak misalnya di luar kita mau kuliah, kalau kita warga negara Belanda, kita kuliah di universitas sana cuma bayar mungkin 2.000 euro. Orang luar negeri mau belajar ke sana, kita dikasih 25.000 euro. Jadi sudah tidak biasa, ada kebiasaan di sana. Bedanya saya dengan Mbak Sarasdewi adalah dari kata pragmatis tadi. Pragmatis saya adalah di ranah teoritis. Jadi kalau kita sudah tahu kalau misalnya filsafat etno punya struktur seperti ini. Mungkin ada beberapa yang enggak. Kalau dalam pengertian dari tadi itu mungkin ada yang saat kita lempar itu dia dapat nilainya yang pas dengan kita. Tapi tapi kan banyak-banyak enggak. Nah, karena itu pragmatis secara teoris adalah kita anggap sebagai pelengkap saja. Kita fokus, kalau misalnya kita anggap itu bagus ya kita harus kerja. Artinya kita melihat sesuatu yang menarik di sana, kita coba bawa lagi ke filsafat kontemporer. Tapi itu bukan hanya jadi salah satu pilihan yang menurut saya itu kurang pragmatis. Kalau kita mau jadi pragmatis ya udah apa aja dikejar, yang penting kita bisa berkontribusi secara teoritis di perkembangan filsafat. Itu sih yang menurut saya mungkin perbedaan praktisnya tadi itu. Kalau pragmatis di masalah praktis, etis, sosial, saya rasa at some point etnofilsafat bisa memberikan jawaban meskipun tidak selalu applicable. Dan kita terus mempertanyakan itu karena sains juga berangkat, ada filsafat yang lainnya. Kemenangan etnofilsafat adalah dia bisa berbicara kepada publik lebih dekat. Menurut saya tadi salah satu inti dari presentasinya Mbak Saras adalah lebih karena punya vernakular yang sama, jadi dia bisa ngomong dengan sesama itu lebih cepat dan mungkin paham untuk ini adalah hal penting, ini bukan kayak misalnya di masalah Teluk Benoa atau masalah kalau di Jogja Narimo ing Pandum itu kan perdebatan banget untuk orang luar dan orang dalam. Mungkin itu Pak Is. Ya, makasih Mas Bani. Mbak, komentar langsung ya. Oke. Tadi yang nanya siapa ya? Oke. Dama. Mbak. Iya. Oh iya. Makasih Dama pertanyaannya ya. Seperti yang tadi disampaikan sebenarnya kan saya suka banget ya tadi Mas Banin itu cerita tentang apa yang disampaikan sama Bu Karlina ya, bahwa ya ini penting untuk saya gitu. Jadi bentuk juga etnofilsafat agar dia nggak jatuh ke dalam suatu kolektivisme buta gitu, itu yang juga sangat saya jaga sekali, adalah tetap menampilkan sisi individu dan juga personalisasi itu, dan itu yang menurut saya penting ya. Mengapa saya anggap penting? Kan di satu sisi kita bisa memaknai bahwa semacam ada pemilahan ya antara etnofilsafat dengan filsafat yang formal atau resmi, meskipun tadi antara Mas Banin dan saya kita sudah punya posisi yang cukup lekat ya terkait hal itu, bahwa itu adalah filsafat. Tetapi juga saya merasa di dalam posisi saya, karena saya memahami etnofilosofi itu bukan menyoroti pada terbata-batanya dia mengutarakan atau mengartikulasikan, karena mungkin ada kesulitan artikulasi secara formil ya, tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa dia sebagai bukti empiris, dia bekerja dan dipraktikkan, punya suatu sistem aturan tersendiri, dia sudah dilakukan. Tetapi saya juga menganggap bahwa tadi posisi kritis etnofilsafat, jika ia juga selalu dipisahkan atau bahkan dia dianggap filsafat yang tidak setara gitu, atau yang di bawah daripada filsafat yang resmi ya, menurut saya juga di situ ada posisi-posisi yang sifatnya perlawanan gitu. Jadi saya juga nggak terlalu seperti Bu Karlina tadi, saya nggak begitu terlalu fokus pada pemosisian dan distingsi di dalam skematik berfilsafat yang besar gitu. Tetapi bahwa apa yang diupayakan itu suatu komitmen gitu. Betul, kita mau menjalani hidup kita ini secara tentunya terstruktur supaya bisa lebih efektif dan lebih logis dan objektif gitu. Tetapi dalam posisi-posisi yang saya jumpai, khususnya ketika menjumpai orang-orang, bertemu dengan masyarakat,
ada lompatan-lompatan dan ada komitmen eksistensial yang mereka lakukan yang mungkin ketika melakukan itu ya dia mengikuti spontanitas dan intuisinya saja. Jadi saya tidak terlalu keberatan kemudian jika selalu ada cibiran gitu ya, karena maksudnya begini, saya ingat maunya sih tadi nggak mengutip ya, tetapi saya ingat misalnya seorang filsuf poststrukturalis dia mengatakan bahwa kenapa orang begitu takut dengan heterotopia gitu, dengan ruang-ruang alternatif gitu, karena dan selalu dianggap sebagai yang utopia, yang tidak penting, yang disingkirkan, yang marginal, karena sejatinya mereka memberikan suatu pandangan-pandangan yang alternatif yang sebenarnya penting gitu. Jadi ada rasa takut, ada respon takut terhadap heterotopia itu. Jadi saya juga dalam posisi ini memaknainya secara kritis gitu. Jika ada selalu oposisi gitu, saya nggak menghabiskan tenaga untuk meyakinkan orang-orang bahwa etnofilsafat itu layak jadi filsafat yang resmi. Tetapi dia juga muncul karena satu respon adanya ketimpangan epistemik itu. Itu yang relevan menurut saya gitu. Jadi tentunya jika kita punya tadi yang saya sampaikan, ketika selalu ada ruang-ruang yang beragam ini, multiplisitas ruang ini, tentu absolutisme itu jadi terganggu kan. Kita mau mengganggu yang absolut itu yang saya sukai gitu tentang etnofilsafat. Gitu, Faiz. Baik, terima kasih Mbak Yayas dan Mas Banin. Terima kasih, Dama. Terima kasih juga pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Dama. Aku selaku moderator sebelumnya mohon maaf karena udah jam 1:39 dan udah hampir habis jatah ngaretnya 10 menit. Jadi aku mohon maaf banget buat penanya-penanya lainnya sama yang udah raise hand juga, Mas Ahnaf, Pak Teguh, dan Pak Puji. Mohon maaf waktunya tidak mencukupi karena harus lanjut ke sesi polemik berikutnya. Oleh karena itu, aku mohon izin juga ya ke Mas Banin dan Mbak Yayas. Mungkin kiranya apabila pemirsa ada yang mau nanya secara pribadi ke Mas Banin dan Mbak Yayas bisa menghubungi Mbak Yayas dan Mas Banin ya. Ya, email Yayas saja di sarasdewi@yahoo.com atau ke Twitter atau ke punya Instagram gitu. Terpaksa karena PJJ kan. Tapi bisa di email. Oke, Mas Banin sendiri oke ya? Ya, di Twitter bisa teman-teman @banin_sdiar. Baik, terima kasih.